What a rush, like she let the fire in. Yeah, every touch make you sing like violence. Enough is not enough. She wants the entire thing. It's too much to love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari Universitas Pancasakti Bekasi. Alamat rumah saya di Perumahan Bumi Cikarang Makmur, Blok I6 nomor 18. Jika ada yang mau main silakan. Oke, di sini saya mau menjelaskan salah satu mata kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi ini dengan mata kuliah Typing Tutor dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM. Oke, lanjut. Jadi ini adalah sebuah gambaran posisi duduk yang baik pada saat mengetik. Nah, perhatikan ya. Jadi posisi duduk yang baik saat mengetik ialah posisi paha horizontal sejajar dengan lantai. Jadi dia pahanya itu harus lurus ya, lurus. Nggak boleh ditekuk-tekuk. Jadi terus posisi telapak kaki menapak ke tanah bila tidak berarti posisi duduk Anda terlalu tinggi. Nah, jadi si telapak kaki itu harus menapak ya di tanah, nggak boleh jinjit begini. Bantalan kursi menopang punggung bagian bawah sehingga punggung tetap tegak. Nah, jadi bantalan kursi itu, bantalan kursi yang paling belakang itu harus menopang punggung biar nggak membungkuk. Lalu rubah posisi duduk Anda secara berkala selama bekerja, karena duduk dalam posisi yang tetap dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, jadi posisi duduk itu harus gimana ya, berubah-ubah lah senyaman mungkin. Nggak boleh kayak gini terus, tegak terus, nanti yang ada cepat pegel ya. Lalu punggung santai tapi tidak membungkuk. Nah, punggung santai nggak boleh, tapi nggak boleh bungkuk juga kayak gini ya, nggak boleh. Kepala tidak membungkuk atau terlalu condong ke depan. Nah, kepala jadi harus kayak gini, nggak boleh kayak gini. Lanjut. Posisi meja. Nah, posisi meja juga letakkan keyboard pada posisi yang membuat lengan terasa rileks. Nah, jadi keyboard itu harus di setting dulu ya, gimana rileksnya. Lalu posisi siku dengan meja membentuk sudut 90 derajat. Nah, posisi siku ini harus 90 derajat, nggak boleh terlalu nempel sama meja, nanti ke bawah bungkuk. Terus pergelangan tangan pada posisi netral, lurus dan nyaman. Nah, pergelangan tangan juga berpengaruh ternyata ya, harus lurus. Saat mengetik, pergelangan tangan berada pada posisi yang tetap, namun bisa menjangkau tombol keyboard dengan jari. Nah, jadi tangan ini harus di dekat keyboard terus, nggak boleh ke kanan, nggak boleh geser kiri. Jadi yang menjangkau huruf-huruf angka-angka itu ya cuman jari ini aja lah. Tempatkan mouse dekat dengan keyboard sehingga tak perlu menggerakkan tangan terlalu jauh untuk meraihnya. Nah, jadi si mouse itu harus didekatkan di sebelah ini keyboard. Jadi nggak boleh terlalu jauh, nanti kita geser-geser lagi susah ya. Nah, yang nomor 3 adalah setelan monitor. Nah, setelan monitor itu pastikan layar monitor dalam kondisi bersih sehingga tidak ada noda yang menghalangi pandangan mata. Nah, layar monitor itu harus kita jaga kebersihannya biar nggak ada noda yang noda hitam gitu, suka ngalangin huruf atau angka-angka gitu. Lalu atur setelan brightness dan kontras layar secukupnya sehingga nyaman bagi mata. Nah, ini bagian yang paling penting juga, dimana layar monitor itu nggak boleh terlalu terang ya, dan juga nggak boleh terlalu gelap. Kalau terlalu terang nanti ke mata jadi kurang sehat.
Lalu atur posisi layar monitor agar tak memantulkan cahaya yang menyilaukan. Nah, posisi layar monitor itu nggak boleh terlalu nunduk, nggak boleh terlalu nganga juga ya. Jadi atur seenaknya aja lah. Lalu atur posisi bagian atas layar sejajar atau sedikit di bawah pandangan mata. Nah, itu untuk poin nomor 3 tadi ya. Jarak antara mata ke layar antara 50 sampai 60 cm. Nah, jadi nggak boleh terlalu dekat dan nggak boleh terlalu jauh juga ya, teman-teman. Kalau terlalu dekat nanti ya merusak mata juga. Kalau terlalu jauh ya nggak bakal kelihatan gitu kan. Lalu contoh ketika duduk di depan komputer. Nah, jadi yang dinamakan bahu rileks itu ya seperti inilah. Harus santai, jadi harus tegak. Tapi jangan terlalu tegak juga, nanti cepat pegel juga. Posisi lengan dan tangan dalam satu garis lurus. Nah, ini posisi lengan tangan ini harus lurus ya, nggak boleh bengkok kayak gini ya. Susah ntar. Bantalan kursi menopang punggung bagian bawah. Nah, ini yang disebut bagian bantalan kursi itu. Jadi harus apa ya, kita itu bersender juga ke bantalan kursi itu. Posisi paha horizontal. Nah, posisi paha horizontal itu seperti ini ya posisinya, lurus gitu, sesuai sama lantai. Atur setelan brightness dan kontras sehingga nyaman bagi mana. Ini layar itu nggak boleh terlalu cerah tadi ya. Atur posisi monitor agar tidak memantulkan cahaya yang dapat menyilaukan mata. Nah, cahaya juga nggak boleh terlalu terang juga ya, nanti matanya cepat rusak. Bersihkan bawah area kerja, kaki menapak ke tanah. Nah, itu lanjut. Finger position overview, gambaran posisi jari. Nah, ini adalah gambaran posisi jari dimana pada saat kita mau mengetik ya. Touch typing basis, dasar-dasar pengetikan pada keyboard. Konsep dasar cara mengetik cepat adalah menempatkan jari-jari tangan pada tombol keyboard. Jari-jari kirimu ditempatkan pada tombol berhuruf A, S, D, dan F. Nah, jadi itu ya, A, S, D, dan F. Nah, lalu jari-jari kananmu berada di tombol berhuruf J, K, L, dan tanda tanya. Bukan tanda tanya pertanyaan ya, jadi diletakkan di tanda tanya, huruf tanda tanya itu. Lalu kemudian kedua jempolmu berada di tombol spasi. Intinya antara jari tangan kiri dan jari tangan kanan tidak berselingan. Nah, jadi seperti itulah posisinya ya. Finger position, posisi jari. Penempatan jari pada tombol keyboard menjadi salah satu kunci seorang mampu menulis cepat dengan jari. Nah, ini bagian penting juga nih dari cara mengetik 10 jari. Bagian kiri jari kelingking, ini jari kelingking ya, berada di huruf A, Q, Z, angka 1, tombol shift, T, dan caps lock. Nah, jadi itu adalah jangkauan jari kelingking ya. Lalu untuk jari manis adalah huruf W, S, X, dan angka 2. Nah, itu adalah jangkauan jari manis. Dan jari tengah huruf E, D, C, dan angka 3. Itu jangkauan jari tengah. Dan jangkauan jari telunjuk adalah huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Dan untuk jempolnya adalah tombol space dan ALT. Lanjut. Finger position, posisi jari. Nah, masih posisi jari ya, jari telunjuk untuk apa tadi, ini bagian kiri dan ini bagian kanan kayaknya. Jari telunjuk bagian kanan nih, ini telunjuk kanan huruf Y, U, H, J, B, N, M, dan angka 6, 7. Nah, itu adalah jangkauan jari telunjuk bagian kanan ya. Lalu jari tengah bagian kanan huruf I, K, tanda koma, dan angka 8. Dan jari manis jangkauannya adalah huruf L, O, tanda titik, dan angka 9.
dan jari kelingking, huruf P, tanda titik koma, dan tanda miring. Dan terakhir adalah jempol. Jempol ya tetap di tombol space dan Alt ya tadi ya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran di mana perletakan jari-jari yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Sampai keringatan. Lalu next, latihan kecepatan mengetik. Mengetik merupakan sebuah teknik mengenai penggunaan komputer yang harus dipelajari dan dilatih. Jika mengetik dilakukan tanpa disertai dengan pengetahuan serta keterampilan, maka boleh jadi ketikan yang dihasilkan tidak akan memuaskan dan berpotensi timbul kesalahan. Nah, itu ya. Lanjut. Metode mengetik. Mengetik buta. Mengetik dengan sistem buta adalah metode pengetikan yang biasa digunakan ketika akan menyalin naskah ke dalam komputer atau mesin tik. Ketika menyalin naskah tersebut, pandangan mata hanya tertuju pada naskah. 89 sama sekali tidak melihat ke arah layar komputer atau touch. Metode ini biasa dikatakan hanya mengandalkan perasaan. Nah, ini mengetik buta ini khusus buat yang sudah pro player ya, khusus untuk senior kita itu mengetik buta itu. Jadi dia nggak ngelihat komputer, nggak ngelihat layar, nggak ngelihat keyboard, jadi dia hanya melihat naskah lalu dia mengetik gitu. Dan akhirnya kalau kita kayak gitu ya pasti acak-acakan ya. Oke, lanjut. Mengetik sistem berirama. Suara tik yang ditimbulkan ketika menekan touch menjadi hal pokok dalam sistem ini. Bunyi yang dihasilkan oleh tekanan-tekanan touch harus memiliki ketukan yang sama sehingga suara hentakan yang dihasilkan menghasilkan irama. Kedua metode pengetikan itu hanya dapat dilakukan jika metode mengetik 10 jari sudah mahir dilakukan. Nah, kan kalau sudah mahir. Oke. Mengetik 10 jari. Pada metode ini 10 jari sudah memiliki peranan dalam menekan touch masing-masing. Metode seperti ini harus dilatih agar jari dapat menekan touch tanpa ragu-ragu. Gerakan jari harus dilakukan dengan gerakan yang teratur sehingga touch akan terlihat seperti tertekan secara otomatis. Berhasil atau tidaknya metode ini sangat mengandalkan perasaan. Perasaan dapat diasah dengan latihan yang rutin. Nah, jadi kalau kalian mau kayak gini ya, mengetik buta gini ya, sudah harus rajin-rajin latihan lah biar jadi kayak masternya ngetik 10 gitu. Oke, lanjut. Kecepatan mengetik. Jadi kecepatan mengetik merupakan fondasi untuk berhasil mengetik cepat. Ketepatan merupakan keharusan karena tanpa ketepatan maka tidak akan ada kemajuan yang akan dicapai, baik untuk kecepatan ataupun mengetik surat-surat serta pekerjaan kecil. Ketepatan mengetik sama halnya dengan menanam pohon. Seseorang tidak akan dapat melihat pohon tersebut tumbuh dari hari ke hari, tetapi dalam jangka waktu yang berproses, seseorang dapat mengetik 200 atau lebih hentakan per menit. Tidak akan melihat perkembangan mengetiknya dari setiap tes yang diadakan, tetapi apabila orang tersebut harus terus-menerus latihan, berusaha mengetik tepat dengan menggunakan 10 jari, dan naskahnya berbeda-beda dalam kecepatan mengetik. Nah, jadi kalau kalian harus di sini tuh harus benar-benar giat ya, giat belajar gitu. Jangan lihat hasilnya dulu, baru 10 hari belajar udah ngeliat hasil apa nih, masih belum bisa kan gitu. Nanti tunggu proses. Lanjut. Mencoba untuk dapat berhasil mengetik cepat, seseorang kadang-kadang merasakan dirinya seperti sedang mendaki gunung. Dia merasa bahwa tiada kemajuan apapun dan kemudian mungkin dia patah semangat, dan tibalah saatnya apabila pada suatu saat dia mencoba mengulangi mengetik naskah-naskah yang pernah diketiknya dan dia mendapatkan dirinya mengetik lebih cepat. Pada saat itu dia akan mulai lagi mendaki gunung yang lebih tinggi untuk mempercepat kecepatan yang tinggi. Keberhasilan mengetik cepat ditentukan oleh banyaknya latihan-latihan dari setiap naskah yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini kalau kita benar-benar giat itu ya nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah cepet aja ngetiknya. Jadi kalau orang yang nggak sabaran itu kadang-kadang susah nih, udahlah males gitu kan, jadinya ya nggak bisa gitu kan. Lanjut.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai mata kuliah typing tutor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam ucapan berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.